Halo sahabat IPS semuanya, kiranya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Sir Donald Manalu Junior dalam pelajaran sejarah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas peradaban India, China, dan Mesopotamia. Sekarang kita membahas peradaban Afrika. Apa yang kalian ingat dari peradaban Afrika? Mungkin kalian akan jawab adalah piramida atau Sphinx. Sekarang kita lihat sekilas apa itu peradaban Afrika. Pernahkah kalian membayangkan betapa hebatnya gedung-gedung tinggi dengan kokoh dan indahnya dibangun di kota-kota besar? Kalau kalian lihat di ibu kota Jakarta, bisa dibayangkan bagaimana mengangkut material saat membangun gedung bertingkat. Ya, tentu alat-alat angkat material dan mesin-mesin konstruksi banyak sekali digunakan. Terpikir nggak kalau bangunan megah dan bertingkat sudah ada dari zaman dahulu kala, sekitar hampir 3000 tahun sebelum Masehi. Di mana itu? Yuk kita lihat kembali ke zaman peradaban Mesir kuno. Warisan peradaban Mesir kuno yang sangat terkenal adalah piramid. Piramid yang di dalamnya tersimpan makam para raja adalah pencapaian tertinggi bangsa Mesir, sebab butuh perhitungan matematika dan desain arsitektur yang detail. Bisa dibayangkan, piramid yang paling tua dibangun pada tahun 2630 sebelum Masehi di Saqqara pada masa dinasti ketiga Raja Djoser. Tingginya 62 meter. Piramid ini dibangun pada puncak kejayaan Mesir sebagai peradaban terkuat dan terkaya pada masa itu. Mereka percaya sangat penting untuk menjaga keagungan raja tetap utuh bahkan setelah kematiannya. Maka dibangunlah piramid untuk menyimpan jasad raja yang sudah diawetkan atau dimumifikasikan. Piramid tertinggi dan termegah yang dibangun peradaban Mesir adalah piramid Khufu di Giza yang tingginya 146 meter. Selain itu, bangsa Mesir kuno juga mewarisi berbagai candi, pilar, dan patung sebagai pengingat sebuah peristiwa besar. Untuk pemerintahan, bangsa Mesir kuno dipimpin raja-raja yang dikenal dengan gelar Pharaoh, atau dalam bahasa Indonesia, Fir'aun. Jadi, Fir'aun itu bukan hanya satu orang, tapi gelar bagi raja-raja yang memerintah Mesir. Selama 3000 tahun, Mesir kuno dipimpin oleh sekitar 170 Firaun. Firaun dianggap sebagai titisan dewa yang bertindak sebagai jembatan komunikasi antara manusia dan dewa-dewa mereka. Firaun yang paling terkenal adalah Ramses II. Selain dipercaya dia hidup paling lama, tapi warisan yang ditinggalkan menunjukkan betapa hebatnya ego Ramses II ini dan betapa besar kepercayaannya pada dirinya. Terletak di utara benua Afrika, bangsa Mesir memulai peradabannya dari pinggir sungai. Salah satunya yang terpanjang di dunia, Sungai Nil, melintasi wilayah Mesir. Bahkan Mesir dikenal sebagai hadiah dari Nil, karena peran sungai ini sangatlah penting bagi kehidupan bangsa Mesir. Bangsa Mesir kuno tinggal di pedesaan dan kota-kota yang letaknya dekat Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno sudah memiliki ibu kota yang terdapat bangunan untuk kantor pemerintahan, istana kerajaan, dan candi-candi pemuja. Dulu, bangunan umumnya terbuat dari bata lumpur, maka banyak yang sudah hilang termakan usia. Tapi, kita masih bisa melihat sisa candi
dan monumen sebab terbuat dari batu. Mesir adalah negeri yang kaya. Ini membuat bangsa-bangsa lain datang untuk melakukan perdagangan. Pemimpin Mesir kuno kerap mengirim kapal ekspedisi dagang ke negeri-negeri lain. Selain berdagang, bangsa Mesir kuno juga berbakat dalam bidang seni, arsitektur, dan kerajinan. Karya kerajinan mereka termasuk perhiasan, patung, dan pahatan pada dinding yang masih bisa kita lihat. Banyak warisan inovasi bangsa Mesir dilanjutkan menjadi bentuk yang lebih simpel. Contohnya, kertas dan sistem penulisan. Bangsa Mesir kuno punya sistem penulisan unik, yaitu hieroglif. Mereka memakai bentuk hewan, objek, dan manusia untuk menyimpan dokumen tertulis yang dipahat pada monumen, candi, dan makam para raja. Tapi jumlah hurufnya sangat banyak. Bayangkan, ada 700 jenis huruf pada sistem hieroglif. Pasti sulit banget mengingatnya. Coba tulis nama kalian menggunakan huruf hieroglif. Jauh sebelum penciptaan kertas, bangsa Mesir kuno menulis hieroglif pada lembaran yang terbuat dari tanaman papirus. Selain digunakan seperti kertas, papirus juga dipakai untuk membuat tikar, keranjang, dan sandal. Kreasi lain yang diwariskan bangsa Mesir kuno adalah dua metode penunjuk waktu. Pertama, mereka memanfaatkan monumen tinggi yang disebut obelisk. Caranya dengan melihat bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari. Seiring waktu, bangsa Mesir kuno menciptakan versi yang lebih kecil dan dapat dibawa, disebut sundial. Metode kedua, pada malam hari mereka menggunakan baskom tanah liat yang diisi air, dikenal dengan jam air. Nah, sekarang kita sudah tahu tentang beberapa peninggalan dan penemuan dari peradaban Mesir kuno. Dan yang terakhir, perlu diingat bahwa piramida yang begitu megah itu tidak dibangun oleh budak, tapi oleh tenaga bangunan bayaran dan profesional pada masa itu. Itulah kehebatan mereka. Oke, itu dia sejarah singkat dari Mesir kuno. Sekarang kita akan lihat bagaimana peradaban Mesir itu. Yang pertama kita lihat dulu geografisnya, bagaimana atau di mana Mesir itu berada. Jadi kalau ingat Mesir, kamu harus ingat sungai terpanjang di dunia ada di mana? Ya, itu ada di Mesir, yaitu Sungai Nil. Jadi beruntunglah Mesir memiliki Sungai Nil. Karena kalau tidak ada, Mesir itu hampir sama dengan semua daerah di Afrika, yaitu kering kerontang. Kalau tidak ada Sungai Nil, tidak akan ada peradaban maju. Sehingga Herodotus pernah mengatakan bahwa Mesir adalah hadiah Sungai Nil. Oke? Kenapa dikatakan hadiah? Karena dari banjir yang dibawa Sungai Nil itu ketika dia surut, itu meninggalkan lumpur yang sangat subur untuk pertanian. Hal inilah yang digunakan masyarakat Mesir untuk menanam tanaman seperti gandum dan yang lain-lain, sehingga sangat kaya. Oke, selanjutnya Mesir sangat terkenal dengan gandumnya, sehingga kalau gandum yang sekarang mungkin kamu kenal dengan Coco Crunch, ya, dan terkenal dengan rumah dari batu batanya atau dari lumpur juga tadi yang dijelaskan di video. Orang Mesir percaya bahwa orang yang telah meninggal itu akan hidup kembali atau masih hidup arwahnya, sehingga mayat daripada Fir'aun atau orang meninggal itu dimumikan, itu dikasih balsem, dikasih semua ramu-ramuan rempah-rempah supaya awet. Dan setelah biasanya kalau itu dia seorang Fir'aun atau raja, dia itu disimpan dalam piramida.
Tadi telah dijelaskan piramida yang paling besar dan paling tinggi yang ada sampai sekarang itu adalah ya piramida yang ada di Giza. Itu tingginya hampir 160 meter atau 140 meter ya. Bayangkan. Dan setiap piramida biasanya dijaga oleh patung Sphinx. Itu adalah patung berbentuk singa tapi kepalanya manusia. Ini tujuannya adalah untuk menjaga piramid itu sendiri. Dan yang paling besar ini adalah tempat disemayamkannya Raja Cheops. Baru kuil, ternyata orang Mesir itu menganut yang namanya politeis atau politeisme. Artinya, poli itu artinya banyak ya. Berarti dia memiliki banyak dewa. Dewa yang utama adalah Osiris. Ini adalah dewa yang utama. Yang kedua, ada yang disebut dengan Dewa Horus. Dan ada juga Dewa Isis. Ini adalah istri daripada Dewa Osiris. Ini anaknya Dewa Horus. Dan yang paling mengerikan adalah adanya Dewa Anubis. Atau berkepala kayak serigala. Ini bukan agak seram. Dia adalah dewa kematian. Dia adalah yang mencabut nyawa seseorang itu. Jadi orang Mesir telah percaya adanya dewa-dewi. Masih banyak dewa yang lain. Mungkin nanti bisa kamu temukan di handout kamu. Oke, selanjutnya hasil-hasil kebudayaannya. Oke, itu ada banyak. Tadi telah dijelaskan. Oke. Mesir telah mengenal yang namanya aksara. Tadi sudah jelaskan di video adanya hieroglif. Oke. Yang ditemukan di kota Rosetta. Jadi sehingga ketika Prancis itu menemukannya dibawa dan diteliti, akhirnya dapat dibaca tulisan hieroglif tadi oleh Champollion Lejeune. Ini bisa dibaca. Oke, inilah nantinya huruf hieroglif ini awal mula bahasa Latin itu sendiri. Oke. Dan untuk dewa-dewi tadi, saya ada video beberapa dewa yang hidup pada masa Mesir kuno. Bang babi, buaya, kala. Hai para pencari fakta. Kita tahu bahwa kepercayaan di Mesir kuno sangatlah banyak. Dimulai dari piramida, patung-patung, hingga yang juga paling banyak muncul di berbagai media adalah dewa-dewi mereka. Dewa-dewa di Mesir sangatlah banyak, dan di antara sekian banyaknya ada 10 dewa yang paling terkenal dan juga banyak disembah. Nah, berikut adalah 10 dewa Mesir kuno yang paling terkenal di dunia. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapat. Dipercaya adalah sosok dewi ternama yang berbentuk kucing atau perempuan dengan kepala kucing. Dewa yang sering disembah oleh orang Mesir ini merupakan anak dari Ra, sang dewa matahari. Baik dipercaya sebagai dewa ataupun dewi, Bastet ini merupakan dewi yang memiliki sifat licik. Biarpun ia digambarkan sebagai dewi yang licik, tapi banyak orang Mesir yang menyembahnya dikarenakan sifat Bastet yang keibuan dan juga sebagai pelindung alam. Bastet ini memiliki hubungan yang dekat dengan kucing domestik. Oleh karena itu, Bastet seringkali dilukis dikelilingi oleh kucing. Mut. Dalam bahasa Mesir, Mut memiliki arti ibu. Oleh karena itu, dewi ini cukup banyak dipuja oleh orang Mesir. Dewi ini memakai 2 buah mahkota di kepalanya yang melambangkan bagian atas dan bawah dari Mesir. Mut sendiri merupakan istri dari Amon dan ibu dari Khons. Sebagai kepala dari dewa-dewa Theban, Mut digambarkan sebagai seorang wanita yang menggunakan mahkota berwarna putih dan merah. Terkadang, Mut juga digambarkan dengan kepala atau tubuh dari burung bangkai dan sapi. Beberapa periode terakhir ini, Mut sering disatukan dengan Dewi Hathor, yakni dewi yang juga melambangkan cinta ibu, cinta feminim, dan kebahagiaan. Tot.
Pengetahuan adalah segalanya di bumi. Thoth salah satu dewa yang disembah karena merupakan dewa yang dipercaya adalah sumber dari segala pengetahuan. Pada zaman dulu, orang-orang Mesir percaya bahwa dewa Thoth lah yang memberikan berkat kepada orang Mesir, sehingga bisa menulis tulisan hieroglifik, yakni tulisan yang dikenal sebagai tulisan bergambar dari Mesir. Sebagai dewa yang berdiri di antara sisi baik dan jahat, Thoth sangat menguasai hukum yang berkaitan dengan ilmu fisika bersama dengan partnernya Ma'at. Mereka berdua menjaga keseimbangan alam semesta menggunakan pengetahuan mereka. Set. Set atau biasa juga disebut dengan Set adalah seorang dewa penguasa gurun dan badai. Dirinya kemudian berasosiasi dengan kekacauan dan juga kegelapan dan membuat dirinya digambarkan sebagai kejahatan. Set tadinya merupakan salah satu dewa penting yang termasuk dalam legenda Osiris dan Isis. Namun sebagai akibat dari popularitas Osiris dan perlambangan Set, akhirnya Set beralih menjadi setan dan gambarnya dihapus dari kuil. Orang-orang Mesir menggambarkan Set dengan lambang babi, buaya, kalajengking, dan kudanil. Meskipun gambar dirinya telah dihapus dari kuil, namun dirinya masih disembah oleh beberapa orang. Isis. Isis merupakan dewi sekaligus istri dari Osiris. Nama Isis semakin terkenal karena dirinya dianggap sebagai ibu dari Horus. Karena semua pharaoh dianggap sebagai titisan Horus, maka peran Dewi Isis dianggap semakin bertambah penting. Di Mesir kuno, Isis dianggap dan disembah sebagai dewi kesuburan. Ketika Osiris dibunuh oleh Set, beberapa bagian tubuh Osiris dikumpulkan oleh Isis dan ia membungkus bagian-bagian tersebut dengan menggunakan kain perban. Hal tersebutlah yang saat ini lebih banyak dikenal sebagai teknik mumi. Horus. Horus merupakan anak dari Osiris dan Isis. Orang-orang Mesir kuno memiliki kepercayaan bahwa setiap pharaoh di Mesir merupakan titisan dari Horus. Menurut legenda Mesir, setelah ayahnya Osiris dibunuh oleh Set, Horus kemudian membalas dendam dengan membunuh pamannya. Set membuat dirinya sejak saat itu langsung menjadi raja baru di Mesir. Orang-orang Mesir percaya bahwa Horus merupakan dewa penguasa langit dan cahaya. Horus digambarkan sebagai seorang pria dengan kepala burung elang dan mengenakan mahkota berwarna putih dan merah. Anubis. Dalam kepercayaan orang Mesir, sebagai sosok dewa Mesir kuno yang terkenal, sebenarnya Anubis adalah juga simbol dari proses pengawetan mayat yang disebut dengan mumi. Pada saat proses pengawetan mayat tersebut, para pendeta diharuskan untuk menggunakan topeng Anubis. Digambarkan sebagai dewa dengan kepala serigala, Anubis merupakan dewa yang bertanggung jawab mengantarkan roh-roh ke alam baka. Di dalam alam baka tersebut, Anubis akan menjadi dewa yang menentukan kemana roh akan pergi dengan menimbang jantung mereka. Anubis juga merupakan simbol dari kebangkitan. Osiris. Tidak sedikit dari kamu mungkin sudah pernah mendengarkan nama dewa Mesir terkenal satu ini, yaitu Osiris. Osiris merupakan dewa penguasa Mesir yang sangat kuat dan merupakan salah satu dewa Mesir yang paling banyak disembah. Dirinya memiliki 3 kekuatan yang luar biasa, yakni kebangkitan, kesuburan, dan kematian. Dialah dewa yang menjadi ayah Horus. Ketika Osiris meninggal dibunuh oleh Set, ia meninggalkan kebijakan dan pengetahuan kepada anaknya Horus, membuat Horus berhasil mengalahkan Set dan menjadi raja Mesir. Sejak saat itulah Osiris digambarkan sebagai raja dari para orang-orang yang sudah meninggal dan hakim di alam baka. Penduduk Mesir kuno menyembah Osiris, merayakan hal tersebut sebagai tanda kemenangan dari hal-hal yang jahat, termasuk di dalamnya adalah kematian. Amun digambarkan sebagai dewa kuno yang paling kuat di antara semua dewa Mesir terkenal lainnya. Oleh karena itulah ia dijuluki sebagai rajanya para dewa. Meskipun sudah terkenal sebagai dewa yang paling kuat, singkat cerita dirinya kemudian bergabung dengan dewa matahari Ra. Akibat dari penggabungan tersebut, kini Amun lebih dikenal dengan nama Amun-Ra. Demi menghormati kebesaran Amun, orang-orang Mesir kuno kemudian membangun sebuah kuil besar di Thebes. Kuil ini dibuat secara spesial sebagai bentuk penghormatan atas Amun.
Ra. Dari segala dewa yang disembah oleh orang Mesir, Ra merupakan dewa paling besar dan penting di antara dewa-dewa Mesir kuno. Ra dipuja oleh orang Mesir terdahulu sebagai dewa matahari. Menurut cerita yang berkembang di Mesir, dikisahkan bahwa salah satu dewa bernama Nut selalu berusaha untuk menelan Ra setiap malam. Namun berkali-kali pula Ra berhasil bangkit kembali. Ra dipercaya selalu lahir kembali setiap pagi dan meninggal di saat senja, dan ketika ia meninggal, inilah Ra dikatakan melakukan kunjungan ke dunia akhirat. Sering disimbolkan sebagai pria dengan kepala elang, ia selalu dihubungkan dengan piramid dan menjadi pertanda kebangkitan Farao, membuat dirinya menjadi sosok dewa yang sangat dikenal dunia. Nah, itulah dewa dan dewi. Oke, itu dia dewa-dewi yang terkenal dari Mesir kuno. Oke, hasil kebudayaan sudah. Sekarang kita lihat pemerintahan pada zaman Mesir kuno. Jadi kalau kamu dengar Firaun, Firaun itu adalah nama pemimpin Mesir. Ada banyak Firaun. Firaun itu biasanya dibantu oleh wasir dan imam besar. Oke. Jadi pemerintahan Mesir itu dibagi atas 3. Yang pertama kerajaan Mesir tua. Rajanya itu ada Firaun Menes. Dia yang menyatukan wilayah utara dan selatan, sehingga diberikan gelar Nesubiti. Ada juga Firaun Pepi II. Oke, kira-kira ini adalah patung peninggalannya. Yang kedua ada kerajaan Mesir Pertengahan atau yang dikenal dengan rajanya Amenhotep III. Pada zaman ini dia berhasil mengubah daerah Fayum ini adalah daerah rawa-rawa, menjadi lahan pertanian yang sangat subur. Tapi nanti setelah Amenhotep III meninggal, bangsa Mesir diserang oleh bangsa Hyksos, yaitu adalah bangsa Indo-Jerman yang menyerang mereka. Ini adalah semacam lukisan replika penyerangan tersebut. Ini adalah patung daripada Amenhotep III. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kerajaan Mesir Bani. Pada zaman inilah ada raja yang terkenal, yaitu yang terkenal adalah Firaun Tutmosis III atau yang kalian kenal dengan Amenhotep IV. Apa yang perlu diingat dari Amenhotep IV? Itu adalah salah satu kejadian, dia memindahkan ibu kota dari Tibe ke Amarna. Kenapa? Alasannya adalah karena dia mengatakan bahwa orang Mesir tidak boleh menyembah dewa Amun-Ra lagi. Padahal dewa itu adalah salah satu dewa yang paling kuat. Dia lebih memilih untuk menyembah dewa Aton. Sehingga nanti para penggiat agama marah besar kepada Amenhotep. Oke, itu dia alasan pemindahan ibu kota dari Tib ke Amarna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalian silakan kerjakan latihan soal ke-6 ada di Google Drive. Itu cuma ada 2 soal. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Sobat IPS. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.